Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, praktik sihir sering dilakukan untuk mencelakai orang lain menggunakan bantuan jin dan setan. Dukun atau orang pintar merupakan sapaan akrab bagi para pelaku ilmu sihir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi sasaran sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Asham. Hal itu dilakukannya karena iri dan dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan mendatangi orang pintar atau dukun untuk meminta bantuan merupakan perbuatan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sunan dan Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan, sesungguhnya tidak ada satupun zat yang wajib disembah dan dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang dapat menghilangkan gangguan sihir atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, yang artinya mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai upaya terlepas dari gangguan sihir, berikut ini beberapa di antaranya cara menangkalnya, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 3 cara untuk melawan gangguan sihir
yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah cara yang pertama dengan memperbanyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Cara yang kedua dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Gangguan sihir melibatkan perbuatan setan agar selalu menjerumuskan manusia pada kesesatan. Salah satu cara lain untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita yakni dengan membaca Al-Quran. Utamanya kita bisa membaca surat Al-Baqarah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah dua surah yang bersinar, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk dua mendung atau dua awan. Atau dua surat tadi kelak dijelemakan menjadi dua kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan atau para ahli sihir pun tak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. Selain surah Al-Baqarah, beberapa riwayat menyebutkan untuk sering mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, serta surah Al-Ikhlas yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan sihir Yahudi. Cara yang ketiga adalah dengan sering memanjatkan doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Gangguan sihir, setan dan mistis lainnya dapat ditangkal dengan membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, hanya milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa penangkal sihir dapat dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun, terutama setelah bangun tidur dan selesai sholat wajib dan sholat sunnah. Atau bisa dibaca ketika kita hendak tidur sebanyak 100 kali. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Adapun gangguan jin atau gangguan sihir
itu terdapat dua macam. Yang pertama, gangguan sihir yang disebut dengan santet. Santet adalah bagian dari sihir yang cara kerjanya adalah memasukkan benda-benda tajam seperti beling dan peniti ke tubuh orang yang menjadi target santet, atau memasukkan hal-hal yang lain yang di luar nalar manusia. Yang kedua, jenis gangguan sihir yang disebut dengan hipnotis. Hipnotis juga termasuk bagian dari sihir. Caranya dengan memalingkan perhatian dan konsentrasi seseorang kepada penghipnotis, sehingga orang yang terhipnotis tersebut berada di bawah pengaruhnya. Dalam keadaan demikian, biasanya yang terhipnotis menuruti semua permintaan si penghipnotis. Adapun sasaran korban hipnotis seringnya adalah wanita yang sedang melamun. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan sihir, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.